1 Panda Bandung. Hari ini mohon izin saya mengimbaskan tentang materi budaya positif, yaitu salah satu modul dalam pelatihan guru penggerak yang saya ikuti di angkatan 6 ini. Bagaimana tentang budaya positif ini bisa diterapkan nanti untuk masing-masing guru di kelas, agar nanti bagaimana siswa itu bisa tertib dan disiplin, bukan karena takut, bukan karena paksaan, bahkan karena dorongan dari guru, tapi berasal dari kesadaran diri. Itu yang kita harapkan di William Glasser namanya, di mana kita sebagai guru kadang itu miskonsepsi terhadap kesadaran tentang membuat disiplin di sekolah. Kan biasanya kita menghukum ya untuk anak-anak itu biar disiplin. Nah di sini ilusi yang pertama itu adalah guru mampu mengontrol murid, bahwa guru itu sebenarnya bisa menyuruh murid melakukan apapun. Ya memang secara kenyataan memang murid bisa melakukan itu, namun dia atas dorongan atau paksaan dari guru, bukan dari kemauannya sendiri. Jadi dia disiplin buang sampah sembarang, buang sampah pada tempatnya itu atas paksaan atau takut dimarahi oleh guru, bukan karena kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kalau kita sering mengatakan kamu aja, kalau kenapa harus kamu aja harus melanggar, lihat yang lain, itu misalnya, itu bukan untuk merubah kondisi sifat seseorang. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki 3 motivasi dalam hidupnya. Termasuk kita ya, semua kalian menyadari. Kita yang pertama itu bagaimana caranya berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apapun. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi yang kita miliki semua orang, itu adalah kita ingin dihargai oleh orang lain. Kita ingin mendapat imbalan atau apapun yang kita lakukan itu dapat kembali yang setimpal. Itu pada dasarnya manusia. Apa yang dia laksanakan, misalnya dia tidak mengerjakan PR, hukumannya itu keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Itu tidak ada hubungannya dengan PR, dengan keliling lapangan lari gitu misalnya. Selanjutnya konsekuensi. Nah di sini lebih baik dari hukuman. Konsekuensi itu adalah kita membuat kesepakatan dulu sebelum melaksanakan kegiatan. Sudah sepakat dengan persetujuan 2 belah pihak antara guru dan murid. Apabila nanti ada yang melanggar, jadi tinggal tunjukkan aja itu aturannya, berarti aturannya jelas. Dia salah, berarti dia harus kayak gini. Murid sudah tahu sebelumnya apa yang dia lakukan, kalau salah itu apa hukumannya, dia sudah tahu. Apa konsekuensinya gitu maksudnya. Jadi di mana namanya restitusi, lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, namun di restitusi ini, setelah melakukan itu, dia bertanggung jawab, dia menyelesaikan apa yang dia lakukan sebelumnya, kesalahan yang dia lakukan, dan dia merasa menjadi diri yang baru. Ada perubahan dalam dirinya setelah memperbaiki kesalahannya itu. Nah, yang fisiologis itu yang keempat ini. Siswa itu kadang cenderung, atau manusia pada umumnya cenderung dia akan ingin mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima di mana dia berada, dan dia akan memperjuangkan itu. Kemudian dia pengen bebas, pengen kesenangan, dan pengen adanya rasa penguasaan, ya istilahnya ngebos ya, pengen mengendalikan seseorang. Itu semua manusia pada dasarnya ingin mempunyai mendapatkan perasaan ini. Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kalau dalam murid itu kadang dia ingin mendapatkan hal ini dengan cara yang salah atau cara yang kurang, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah. Di sini contohnya keyakinan. Kalau misalnya helm, kalau kita tidak yakin dari dalam diri bahwa helm itu melindungi kepala, kita hanya akan menggunakan helm pada saat ada polisi aja. Karena ada dasar takut, bukan karena kesadaran ingin melindungi kepala. Sama juga dengan vaksin itu juga, agar nanti kita bisa melalui kemana saja. Kita vaksin bukan atas dasar ingin sehat atau ingin terhindar dari virus. Jadi kita tanamkan keyakinan di sekolah tentang nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati bersama. Paling itu dah kesetaraan, saling menghargai, saling menghargai. Coba memahami bagaimana 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ya, itu adalah di sini manajer.
di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Jadi murid yang berbuat salah, kita tanyakan apa motivasi dia berbuat salah itu, kemudian apa yang kamu ingin lakukan untuk memperbaikinya, dan kita sebagai guru membantu untuk memperbaiki kesalahannya itu. Untuk menjalankan restitusi ini dah poin terakhir ya, dikit aja. Untuk menjalankan restitusi ini ada segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menyentabilkan identitas anak dulu. Kalau pertama itu kalau balinya gedenan bayun dia, kalau berbuat salah misalnya dia, kalau takut. Berbuat salah itu tidak apa-apa sebagai anak kecil. Itu misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia sudah tenang, kalau misalnya dia udah ini, mungkin kita validasi tindakannya yang salah apa? Ya. Contohnya, padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari ini, tapi masih kamu untuk di tahap ini. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Benar nggak perbuatanmu itu? Melanggar peraturan nggak? Itu misalnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Itu misalnya contoh itu. Kita yakini dia, tanyakan bahwa perbuatannya itu, dia merasa dirinya itu menyadari kalau perbuatannya itu salah. Tugas kita sebagai generasi penerus bagi pahlawan tetap menjaga kemerdekaan Indonesia. Ya, tetap menjaga persatuan, tetap saling menghargai dan menghormati sesama. Tidak ada istilah membeda-bedakan. Kamu agamanya apa, kamu dari mana, kamu anak siapa, itu tidak ada. Di sekolah kita itu sekarang semuanya. Semua siswa menuntut ilmu dengan kewajiban dan hak yang sama. Kamu sudah baca handphonenya, kira-kira bagaimana caranya kamu sekarang memperbaiki masalah itu? Mau mengganti, ya nanti. Kapan kira-kira mau menggantinya? Besok.